semua. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini insya Allah Pak Sarip akan menerangkan tema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, ciri-ciri makhluk hidup yaitu ada 9. Yang pertama yaitu bernafas. Makhluk hidup memerlukan bernafas karena makhluk hidup memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen itu bisa disingkat dengan O2, sedangkan karbon dioksida bisa disingkat dengan CO2. Yang kedua yaitu bergerak. Nah, ciri makhluk yang kedua yaitu bergerak, teman-teman. Nah, manusia bergeraknya dengan kaki dan tangan. Burung yaitu sayap dan kaki. Sedangkan sirip ikan yaitu dengan sirip. Nah, gimana kalau motor, mobil dan sebagainya memang bergerak tapi tidak termasuk makhluk hidup. Mobil, motor itu memerlukan benda yang lain yaitu mesin. Jadi tidak termasuk makhluk hidup. Yang ketiga yaitu makhluk hidup memerlukan makan. Nah, jadi yang merasa makhluk hidup pasti membutuhkan makan. Manusia itu makan makanannya bisa sayur, nasi, lauk pauk yang macam-macam dari ikan, terus daging dan sebagainya. Nah, ini kambing, serupa kambing, kerbau, sapi dan sebagainya yaitu memakan rumput. Sedangkan ayam, bebek, angsa dan sebagainya itu makan makanannya adalah biji-bijian. Ciri makhluk yang keempat yaitu menanggapi rangsangan. Nah, atau bisa disebut juga iritabilitas menggunakan panca indera. Teman-teman tahu ini apa? Nama tumbuhan apa? Pasti teman-teman pada tahu. Ini adalah tumbuhan putri malu. Jika kita sentuh dengan tangan atau dengan apapun, maka tumbuhan putri malu akan menguncup. Maka bisa disebut juga menanggapi rangsangan. Sedangkan manusia menanggapi rangsangannya dengan sentuhan, dengan mata, dengan lidah. Nah, itu ya. Terus yang kelima adalah tumbuh. Ciri makhluk yang kelima, ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh. Bertambah besar, bertambah tinggi. Contoh telur, anak ayam dan ayam. Contoh lagi teman-teman yang dari di dalam perut dilahirkan dan tumbuh sampai sekarang itu manusia. Sedangkan pohon tumbuhnya bukan besar tapi tumbuh ke atas semakin tinggi. Nah, itu ciri makhluk hidup yang kelima. Ciri makhluk yang keenam yaitu apa, teman-teman? Di sini berkembang biak. Nah, jadi makhluk hidup itu berkembang biak, bertambah banyak. Manusia berkembang biaknya dengan cara apa? Melahirkan. Terus ada juga yang bertelur, contohnya seperti ayam, burung dan sebagainya itu bertelur. Sedangkan pohon-pohonan itu berkembang biaknya dengan cara apa? Dengan cara tunas. Contohnya seperti pisang, tebu itu dengan cara tunas. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan cara biji-bijian. Oke, ciri makhluk yang ketujuh yaitu perlu suhu tertentu. Contohnya, penguin tidak bisa hidup di gurun. Penguin bisa hidupnya hanya di kutub utara atau kutub selatan. Sedangkan unta tidak bisa hidup
di kutub utara dan kutub selatan. Unta hidupnya bisa hidup di gurun. Maka makhluk hidup perlu suhu tertentu. Terus yang kedelapan, menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, disesuaikan dengan habitatnya ya. Seperti perlu suhu tertentu tadi, makhluk hidup yang kedelapan juga menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, seperti penguin di kutub utara, unta di gurun, sedangkan kayak cita, singa itu adanya di savana. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Nah, ini dia ya. Jika kita tidak bisa mengeluarkan zat sisa, berarti kita tidak termasuk makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Contohnya seperti urin, keringat, feses, dan yang lainnya. Baik. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan pembelajaran ini dengan baik. Sekian dari Pak Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.